Right. Jadi kalau misalnya nanti mau, ini kan bahasnya tentang marketing strategi ya. Jadi gue lebih bahas tentang marketing, tapi kalau ada kalian mau bahas tentang investment di Q&A nggak masalah sih. Kalian tanya-tanya nggak masalah. Cuman jangan minta ticker ya, jangan minta ticker, gue nggak kasih ticker. Okay. Alright, I think udah lumayan nih, Tim. You can just go ahead. Let me just give you. Gue ada screen share udah allow you screen share ya. Yeah. Alright, go ahead. Halo semuanya, selamat datang. Jadi di webinar kali ini, gue bakal ngebahas tentang marketing. Jadi sebelumnya ada yang punya gambaran nggak? Marketing itu apa? Yang udah jualan mungkin, yang udah pernah run Facebook Ads, marketing itu apa? Apa itu marketing? Taktik untuk menarik pelanggan. Yang lain ada? Ada yang punya definisi marketing itu apa? Jadi marketing itu sendiri sebenarnya lebih gabungan daripada art dan science. Jadi kita butuh data di marketing dan kita juga butuh artnya, yaitu creative side-nya. Tapi orang banyak yang kira bahwa marketing itu cuma art doang. Jadi cuma bagus-bagusan bikin post lalu berhasil. Padahal enggak, di situ ada science-nya juga, yaitu kita mesti analisa data secara matang. Nah, should you invest in marketing? Jadi yang udah jalanin bisnis siapa di sini? Yang udah mulai Tokopedia jualan mungkin Instagram, ada nggak? Atau nggak ada? Ada. Jualan apa tuh? Kayak baju, sepatu gitu. Di mana? Instagram. Udah pakai ads Instagram atau coba endorse atau yang lain? Belum. Saat ini masih baru mulai, jadi aku masih post banyak banget. Lokal brand lokal sendiri? Bukan. Consignment? Itu dropship. Oke, dropship. Jadi marketing itu actually salah satu tools yang kalian bisa invest, yang kasih return on investment lebih besar daripada instrumen apapun. Including mungkin kalian tahu saham dan lain-lain. Kalian invest di marketing itu baliknya bisa ribuan %. Jadi kalau kalian udah tahu conversion-nya, kalian tinggal bakar duit. Itu enaknya marketing. Nah, marketing itu perlu skill apa aja? Salah satu skill yang paling penting adalah copywriting. Jadi copywriting ini ada yang tahu nggak copywriting itu apa? Ada yang tahu copywriting? Gitu ya. Kenapa? Caption. Bukan caption masih terlalu luas. Copywriting itu apa? Ada yang tahu? Ilmu sales dijadikan tulisan. Betul banget. Itu jadi sales dijadikan tulisan. Copywriting itu simply, jadi kita punya sales yang online buat kita 24 jam. Ini salah satu skill paling mematikan yang kalian bisa pelajarin di dalam bisnis. Karena kenapa? Di saat kalian jago copywriting, kalian jualan apa aja jadi gampang. Jadi kalian bisa bantu juga bisnis. Jadi kan buat yang tahu gue mungkin, gue itu running advertising agency 2 tahun lalu. Sampai sekarang masih ada juga, cuman karena gue fokus di ternak uang, jadi gue shift prioritas gue. Jadi, ya hal yang paling gue utilize dalam membuat ads yang berhasil, conversion-nya, itu copywriting. Jadi kalau kalian mungkin lihat di caption-caption Instagram, itu walaupun menurut kalian nggak ada yang baca, itu sebenarnya banyak yang baca. Ada yang pernah lihat nggak? Banyak gitu caption-nya, panjang. Terus dibikin kayak story, menarik. Ada yang pernah lihat? Itu copywriting. Kalian mungkin lihat billboard di tengah jalan, itu copywriting. Jadi, copywriting itu seni membuat tulisan jadi duit. Jadi ini salah satu skill yang penting kalian harus pelajarin. Nah, yang pertama dalam kita buat suatu marketing strategi, kita harus buat yang namanya, kita mesti identifikasi dulu. Dream buyer kita itu siapa? Jadi di sini, ini contohnya ya, misalnya kalian kenal gue dari mana semuanya? Kalian kenal gue dari mana? TikTok kan? TikTok. Itu nggak coincidence kalian kenal gue. Itu udah gue desain sedemikian rupa. Itu semua udah gue bikin timeline sampai 1 tahun ke depan. Apa yang gue mau post, apa yang gue mau ngomongin. Itu semua udah detail dan jelas. Jadi itu bukan tiba-tiba channel jadi besar. Itu semua udah gue konsepin dengan matang. Jadi ini contohnya, salah satu yang gue research. Yaitu dari investing. Lo harus cari, orang tuh search apa di Google mengenai keyword tuh. Dari can-nya, how, are, why, will, who, where, what. Lo harus tahu semua secara detail. Buat lo kenal dengan dream buyer lo. Nah, buat bikin kayak gini, gimana caranya sih? Gue kasih satu tools yang mungkin orang lain nggak ada yang share ya, tapi ini gue share di sini. Ini salah satu tools yang gue pakai sendiri. Jadi kalau kalian kelihatan nggak browsernya? Browser kelihatan nggak? Bisa. Namanya Answer the Public. Ini salah satu tools powerful banget di marketing. Ini nggak banyak yang tahu juga. Kalau kalian ikut course digital marketing, mereka belum tentu tahu. Jadi kalian bisa cari sini, misalnya basketball. Ya. Kalian search, lalu akan dikeluarin semua. Who, what, why, why, when. Jadi orang nge-search basketball tuh apa aja.
akan keluar di sini. Tapi ini sehari cuma bisa pakai sekali. Jadi kalau kalian pakai ini manfaatin. Jadi ganti-ganti hari aja kalau kalian nggak mau bayar. Tapi ini tools yang powerful banget untuk kalian coba untuk marketing. Jadi kalau misalnya jualan sepatu, kenapa? Answer apa namanya? Kenapa? Nama webnya. Answer the public. Oh, oke. Terima kasih. Jadi ini gue selalu pakai ini tiap kali gue mau research untuk create dream buyer gue. Nah, fungsi dream buyer itu sebenarnya banyak banget. Jadi kenapa sih kita harus istilahnya bikin ya? Bentar. Kenapa kita harus bikin dream buyer kita? Karena kita sebelum kita mau jualan ke orang, kita harus know dulu customer kita. Jadi mungkin kalian ada yang udah pernah bikin belum? Kayak persona gitu, calon customer. Saat kalian mau bikin marketing, ada yang pernah bikin? Atau enggak? Atau kalian main asal nebak aja? Ada sih, tapi project sekolah. Oke. Jadi rata-rata kalau gue tanya di marketing, datanya yang mereka minta apa aja, mereka rata-rata cuma peduli age sama gendernya. Jadi umurnya berapa sampai berapa dan gendernya apa. Itu nggak sama sekali nggak enough. Itu menurut gue even nggak guna. Lebih banyak, lebih penting kalian tahu customer kalian, hopes mereka apa, dreams mereka apa, desire mereka apa. Jadi kalian langsung serang ke bagian emosinya. Contoh misalnya jualan sepatu, dream mereka apa? Apa hopes mereka untuk beli sepatu kalian? Mereka mau kelihatan apa? Keren. Itu contoh. Itu desire. Mereka mau kelihatan lebih dipandang secara sosial. Itu desire mereka, itu dream mereka. Kalau contoh, misalnya gue bikin ternak uang nih. Apa hopes dan dreams desire kalian? Untuk kalian bisa sampai ikutin gue terus. Mau belajar investasi kan? Mau bisa saham. Itu adalah contohnya. Jadi, gak cuma sekedar umur dan lain-lain. Kita mesti dive in deep. Jadi contoh, where do they hang out? Mereka tuh nongkrongnya di mana? Kalian harus tahu. Hari-hari mereka kayak gimana sih? Contoh misalnya, kalian mau jualan salah satu ads gue yang gue jalanin tentang properti waktu itu, gue harus tahu mereka itu kerjanya jam berapa. Contoh, jam 8 sampai jam 5. Istirahat jam berapa? Ada yang udah kerja, istirahat jam berapa? Istirahat jam 1 kan? Misalnya nih, kenapa kita harus tahu hari-harinya dream buyer kita? Karena gini, kita misalnya tahu nih, target demografi kita, yang misalnya mau beli rumah nih, ads yang gue perjalanin itu tentang rumah. Jadi, dia mau beli rumah, dia kerjanya kayak gimana? Gaji dia tuh kira-kira berapa? Contoh, misalnya dia kerja dari jam 8 sampai jam 5, kita tahu dia jam 1 istirahat. Kita bisa run ads pas jam 1, ngerti nggak? Itu contohnya kenapa kita harus tahu sehari-harinya itu gimana. Dia makan di mana, dia suka nongkrong di mana. Kalian bikin sedetail mungkin. Nah, itu gimana caranya kita bisa create audience. Itu yang gue lakuin di Ternak Uang. Jadi, kalian yang semua datang ke gue, ini udah gue funnel berdasarkan ini semua. Ya udah gue bikin. Kayak gitu. Jadi, kalian juga harus tahu, mereka prefer communication-nya apa aja, sosial media. Contoh, bedanya apa? Kalian jualan di Tokopedia sama di Instagram, ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Tokopedia itu ciri khasnya apa? Ada yang jualan Tokped? Banyak promo, free ongkir. Banyak perang harga. Jadi kalau kalian jualan, Tokopedia itu ibarat pasar. Kalau Instagram itu ibarat lebih ke mall, ngerti nggak? Jadi segmentasinya udah berbeda kalau kalian jualan barang aja. Barang dari Tokopedia nih, kalian ambil, kalian markup di Instagram masih bisa sampai sekarang. Kayak gitu. Ngerti nggak? Kalian jualan di Instagram, sama kalian jualan di Facebook itu beda lagi demografinya. Facebook itu lebih ke, kalian jual misalnya barang-barang ibu-ibu, gampang banget laku di Facebook. Peralatan masak, kalian mungkin ada yang pernah coba dropship, itu gampang banget di Facebook, conversion-nya. Kalau Instagram itu lebih yang lucu-lucu, kayak makanan, baju, dan lain-lain. Jadi kalian mesti tahu, mereka prefer communication gimana. Contoh, ada juga yang pakai Twitter, dan lain-lain. Itu kalian mesti tahu, kalian analisa sendiri. Nah, kalian mesti tahu juga, what makes them happy. Kalau ternak uang, ya tentu aja orang suka punya uang lebih kan. Jadi gue bikin marketing campaign-nya around di situ. Gue run semuanya marketing gue organik, tanpa satupun ads. Nah, gimana caranya kita bisa attract customer kita? Dream buyer kita udah ada nih. Cara kita attract gimana? Ada namanya VCO. Jadi VCO ini apa? Adalah value content offer. Jadi udah kita nggak bisa kayak zaman dulu lagi. Zaman dulu kan kita sekedar kasih iklan nih, billboard, tentang gym misalnya. Datanglah ke gym kita gitu kan. Itu udah nggak bisa sekarang. Kita harus kasih value. Kalian lihat di sini. Kontennya Ternak Uang dia udah pernah buka nggak di Instagram? Ada yang pernah buka di Instagram? Kontennya Ternak Uang? Kalau kalian lihat semua kontennya, itu gue grow dari 0 sampai 2000. Dalam waktu kurang dari 2 minggu. Seminggu lebih. Sampai 2000 follower. Dengan engagement rate di atas 30%. Share-nya satu post gue share bisa 60 sampai 100.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena gue bikin yang namanya value content offer. Jadi gue kasih yang orang mau lihat. Jadi gue nggak pernah rules gue dalam marketing. Gue nggak pernah ngomongin tentang ternak uang. Kalau kalian liatin Instagram gue nggak pernah sekalipun bilang, yuk datang ke ternak uang. Tapi gue kasih kalian value, saking banyaknya kalian mau datang sendiri, ngerti nggak? Contoh, kayak TikTok gue aja deh. Kenapa kalian bisa sampai datang ke webinar ini? Karena gue kasih free value kan di TikTok kan. Itu adalah value content offer. Jadi apa yang kalian bisa bikin? Contoh misalnya bersihin sepatu nih, bisnis bersihin sepatu. Value content offer apa yang kalian bisa kasih? Tips-tips dalam membersihkan sepatu, ngerti nggak? Kalian mesti sesuaiin sama niche kalian. Jadi contoh misalnya jualan fashion nih, kalian kasih aja misalnya ide fashion buat summer, let's say, ide fashion buat spring, kayak gimana stylenya, itu kalian bisa bikin. Nah jadi sekarang itu dunia itu udah shift ke value based marketing. Itu yang udah gue pelajari beberapa waktu ini. Nah sebenarnya gue belajar ini, gue nggak belajar sendiri, tapi gue belajar waktu itu kebetulan gue sekitar 1,5 tahun lalu, gue iseng kan, gue DM yang namanya Musa Tarik. Ada yang pernah dengar nggak namanya? Musa Tarik. Dia judge-nya di Forbes 30 Under 30-nya USA. Jadi Musa Tarik itu dulu CMO-nya dari Apple, Ford, dan lain-lain kan. Waktu itu gue iseng DM dia, gue bilang gue mau belajar tentang marketing, soalnya gue pelajarin campaign dia semuanya. Lalu dia kasih gue 30-minute phone call, dan satu yang gue ingat adalah ini, dia bilang, sekarang itu value-based marketing, jadi udah nggak bisa kalian cuma sekedar jualan doang, kalian harus kasih value ke orang, baru orang tuh mau datang. Itu yang penting banget. Nah, lalu kalau apalagi selain kita kasih value, yaitu attention grabbing headline. Jadi, manusia itu kalau lagi scroll, kita cuma punya waktu 3 detik untuk tahu kalian interested atau enggak. Gimana caranya kita bisa bikin orang interested? Yang pertama dengan attention grabbing headline. Jadi kalian lihat sini. Elon Musk kini lebih kaya dari Warren Buffett. Kontroversial nggak kata-katanya? Kedengarannya? Orang nggak banyak yang tahu kan? Waktu itu. Ini contoh attention grabbing headline. Kalian lihat ini apa yang terjadi? Kalian klik nggak? Ini gue nggak iklanin nih. Tapi anggaplah ini gue iklanin ya. Gue tembak gitu iklan. Orang buka nggak menurut kalian? Atau cuma scroll aja? Kalau kalian ngeliat ads nih di Instagram, jadi kan tiap 3 kali swipe kan ada ads gitu. Kalian perhatiin ads-nya, itu ads yang kasih value atau yang nggak kasih value? Kasih value. Kasih value kan. Biasa mereka nggak minta apa-apa. Ads paling bagus itu nggak minta apa-apa. Cuman kasih value aja, terus dia adsin. Kalian yang tertarik sendiri. Nah itu caranya gimana? Caranya kalian bisa bikin campaign yang bagus. Nah, tools untuk advertising sendiri ada banyak. Yang pertama SEO. Nah, SEO sendiri dan Google Ads itu menurut gua sekarang kurang efektif untuk conversion-nya. Tapi tergantung segmentasi kalian. Kalian tahu bedanya nggak? Ngiklan di Google Ads sama Facebook. Itu kira-kira barang apa yang diiklan di Google? Contohnya, kasih contoh yang bisa diiklanin di Google. Ada tahu? Contoh misalnya travel deh. Travel menurut kalian lebih bagus di mana? Facebook atau Google? Google. Benar. Kalau misalnya baju, bagusan di Google atau di Facebook? Facebook. Nah, itu kalian mesti tahu segmentasinya. Jadi tiap tools itu berbeda. Tapi 2 yang paling efektif yang gue pernah running, gue running ads sudah hampir puluhan, mungkin ratusan juta. Jadi gue udah coba berbagai macam sebenarnya dari semua ini. Yang paling worst di Indonesia itu spesifik Facebook ads, tapi Instagram ads dan YouTube pre-roll. Ada yang tahu nggak pre-roll? Enggak. Belum. Jadi YouTube bukan banner ya. Bukannya banner itu nggak guna sama sekali. YouTube pre-roll itu yang 5 detik yang kalian bisa skip ads-nya. Itu conversion-nya tinggi banget. Kalau kalian run ads-nya benar. Nah, itu juga kalian harus belajar tuh, YouTube pre-roll. Nah, tapi saya saranin untuk yang pemula, kalian belajar dulu di Instagram ads atau Facebook ads. Jadi, kita kan gue bilang tadi, ada art dan science. Art-nya itu creative side-nya. Jadi kalian desainnya, kalian pikir kopinya, sales letter-nya, headline-nya itu kreatif. Tapi datanya tuh apa? Simple aja. Kapan jam postingnya benar? Kalian tahu nggak? Pernah baca artikel nggak? Jam posting tuh jam 5 sore, jam 1 siang, jam 2 pagi. Pernah dengar nggak? Traffic. Benar. Menurut kalian berarti jam berapa? Jam 7, jam 6, jam 8? 9, 12. Jam 6. Coba tebak. Jam berapa? 2 jam 3 kali ya menurut gue. Nah, ada yang bilang jam 3. Jam berapa? Kalian yang lain? Ada nggak? Jam 1. Jam 1. Siang. Gini, kalian tahu jam 1 dari mana? Emang itu audiens kalian? Kalau misalnya gue ketemu klien gue di advertising agency, gue ngomong sama orang sosial media gini, lo post jam berapa? Dari jawaban itu gue udah tahu dia ngerti ads atau enggak sebenarnya.
Kalau kalian nebak-nebak jam 1, jam 3, jam 5, itu menurut gue jangan kayak gitu. Kenapa? Karena nih, coba kalian ada bisnis account nggak? Gue langsung tunjukin cara lihatnya. Kalian buka bisnis account kalian sekarang. Ini gue buka ternak uang nih, let's say ya. Kalian buka yang tiga kanan atas, yang 3 button itu, kalian pencet insight. Insight, pencet audience, kalian scroll ke bawah, dikasih tahu nggak Instagram jam berapa? Lihat nggak? Ada chartnya. Dikasih tahu nggak sama Instagram? Nih. Ada. Terus ngapain kalian tebak-tebak? Kan, sorry. Bisa lihat lagi, Tim? Gua nggak kelihatan tadi. Insight, di insight Instagram, audience paling kanan, scroll paling bawah. Follower, terus pencet. Ada event, ada angkanya tuh. Ternak uang 1000 aktif follower di jam 6. Jadi ngapain gue post jam 1, jam 3? Udah dikasih tau sama Instagram. Itu contoh data driven marketing. Jadi kita jangan so ide di dalam marketing. Pakai yang udah emang ada tools-nya, dan manfaatin. Ngerti nggak? Jadi kalian tinggal buka insight-nya. Terus post apa yang harus kita advertise? Itu juga jangan so ide yang menurut kalian bagus kalian advertise. Jangan. Di ternak uang, kalau misalnya gue mau advertise nanti, gue lihat post yang paling berhasil. Instagram tuh akan kasih tahu post yang berhasil yang mana. Kalau kalian selama ini run campaign gimana? Instagram. Kalian set demografi dan lain-lain kan? Ada yang gitu kan? Yang udah pernah run campaign gimana? Tentuin areanya, tentuin gendernya, tentuin hobinya, ya kan? Ada yang gitu nggak? Enggak. Belum pada run ads ya? Aku belum. Oke. Jadi kalau kalian run ads ini buat yang belum pernah, gue kasih tahu trik luar biasa hebat nih. Ini trik yang gue pakai, ini bumbu dapur ya. Jadi menurut kalian Instagram tuh dapat duitnya gimana? Proses bisnisnya Instagram tuh gimana? Instagram dapat uang dari mana? Dari orang. Kan gratis tuh. Kalian pakai gratis. Dapat uang dari mana? Dari Iklan, yang masang iklan. Jadi kalau yang masang iklan laku, dia bakal ngiklan lagi nggak? Iya. Instagram tambah kaya nggak? Yep. Jadi menurut kalian, algoritma yang dibuat Instagram untuk ads-nya bagus atau nggak? Iya. Dia kan buat algo tuh. bagus. Bagus nggak? Pinter nggak orang yang bikin menurut kalian? Pinter nggak? Ya, filternya banyak ya. Nggak, orang yang bikin algonya tuh pinter nggak? Lebih pinter dari kalian? Iya. Jadi, Pasti. kalian manfaatin itu. Gimana caranya? Ada tools otomatis kan di Facebook Ads. Kalian pakai nih, misalnya budget kalian misalnya 1 juta. Kalian pakai 200.000, masukin di otomatis. Dia akan bikin demografinya sendiri. Baru kalian targeting dari situ. Itu saran dari gue. Gue selalu kayak gitu. Dan even salah satu campaign yang paling berhasil, gue conversion paling tinggi, itu di run full otomatis. Mungkin kalian ada yang nggak percaya. Gue even nggak masukin jaraknya segala macam. Kalau kalian so ide kayak itu, malah biasa jelek campaign kalian hasilnya. Tapi coba kalian run automatic, begitu udah dapet nih target demografinya kan kasih tahu nanti male berapa, female berapa, kalian ikutin itu. Kalian tembak baru. Nah, itu trik simple. Karena Instagram pasti dibikin sedemikian kompleks. Kalau orang ngiklan ke automatic, itu biar banyak customer, biar mereka ngiklan lagi. Jadi manfaatin itu. Gimana caranya kalian bisa belajar nih Facebook Ads? Karena itu kan merupakan skill yang penting ya. Kalian bisa belajar di namanya Facebook Blueprint. Jadi kalian tinggal buka aja di Google. Facebook Blueprint, itu lengkap semua. Kalian nggak perlu beli course apapun tentang Facebook Ads. Karena itu nggak ada gunanya. Kalian mending belajar langsung dari Facebooknya. Google juga punya, Google Class atau apa, gue lupa. Cuman gue nggak terlalu pelajarin Google Ads. Karena menurut gue nggak segitu bagus conversion rate-nya kalau Google Ads. Nah, sebenarnya materi untuk marketing, cuman itu aja. Kalian ada pertanyaan nggak? Kira-kira, ini konsultasi aja. Kalian marketing, kalian bingungnya di mana? Di bisnis kalian, ada nggak? Ada yang kalian bingungin nggak? Ada yang mau tanya tentang marketing? Kalau misalnya kayak ini, aku kan jual barang all shop yang kayak cuma dropship tapi barangnya hype. Oke. Itu aku masih bingungnya apa cara marketnya gitu. Soalnya kalau aku lihat dari kalau misalnya pakai Instagram Ads doang kayaknya agak kurang aku rasanya. Oke. Kalau sebenarnya kalau gue pribadi, gue dalam berbisnis itu dropship barang yang hype ya. Iya benar. Nah, kalau di situ competitive advantage lu apa? Apa? Competitive advantage. Lu bisa dapat apa yang bikin orang mau beli ke lu? Barangnya hype nih. Semua orang bisa jual barangnya. Semua orang bisa dapat barangnya. Apa yang bikin orang mau beli sama lu? Cuman satu kan? Harga. Ya nggak? Iya. Kalau lu merasa nyaman nggak di bisnis yang kayak gitu? Itu sama aja kayak lu jualan beras, sembako.
marginnya pasti akan selalu tipis karena lu cuma bisa menangin di harga, ya nggak? Lu mau packaging kayak gimana pun nggak akan ngefek kalau barang hype, ya kan? Gue pribadi udah pernah mau coba bisnis kayak gitu, tapi nggak akan pernah gue bikin. Kenapa? Karena bisnis yang kayak gitu itu nggak sustainable sama sekali. Kalau gue mau bisnis yang long lasting dan sustainable, istilahnya. Lu bikin consignment store nih. Apa perbedaan lu sama yang gede yang 300.000, 200.000 followernya? Apa perbedaannya? Nggak ada. Di dalam bisnis itu semakin banyak lu create value, semakin banyak uang yang lu dapat. Jadi bisnis itu bukan soal pintar-pintaran cari ide. Ada yang pernah kira nggak? Bisnis tuh kayak misalnya kalian mandi nih, lagi shower nih, kita dapat ide nih, mau bikin ini, kalian bikin bisnis. Itu salah besar. Bisnis tuh dari masalah yang ada. Contoh, gue bikin ternak uang, kenapa? Karena ada masalah yang besar banget di Indonesia. Yaitu orang tuh banyak yang di ambang kemiskinan. Jadi itu yang problem yang gue coba untuk solve. Jadi makin besar problem yang kalian solve, uangnya juga kan semakin besar, ngerti nggak? Contoh, kalian bikin nih, pecel lele. Problem yang kalian solve apa? Pecel lele. Kan banyak tuh di pinggir jalan. Apa yang mereka solve? Apa bedanya pecel lele yang satu sama yang sebelah? Nggak ada bedanya kan? Makanya nggak akan pernah dia bisa scale sampai besar bisnisnya. Banyak kan anak muda pikir mereka mau bikin kafe, kopi susu, dan lain-lain. Tapi competitive advantage sebenarnya nggak ada sama kompetitor sebelahnya. Jadi kalian mesti cari competitive advantage kalian apa. Kalau kalian udah bikin produk sendiri, itu baru kalian bisa bikin monopoli. Jadi buku yang gue rekomend untuk kalian baca, yaitu Zero to One. Itu buku bagus banget, tentang cara bikin bisnis. Yang tulis bukunya itu Peter Thiel, yang bikin PayPal. Jadi, dia kasih tau konsep, yang namanya Zero to One. Jadi kalau kalian coba niru punya orang, contoh consignment store, itu kalian progresnya itu vertikal. Progres kalian vertikal, karena kalian coba tiru yang udah ada. Tapi di saat kalian bikin sesuatu yang baru, yang belum ada di Indonesia, kalian akan progresnya Zero to One. Itu yang bikin monopoli. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian bikin bisnis berdasarkan dari komoditas atau yang lain, itu kurang bagus. Karena susah, kecuali kalian rela banting harga dengan kalian rela keluar duit istilahnya, banting harga. Gue dulu waktu itu gue pernah jualan pomade. Ada yang tahu nggak? Kayak Fix Clay, Suavecito. Ada yang pernah pakai? Yang pakai pomade? Waktu itu gue salah satu distributor yang lumayan besar di Tangerang. Tapi apa yang terjadi? Ada satu kompetitor gue, dia banting harga di bawah event harga modal selama setahun. Habis nggak gue? Selama kalian jadi perantara nih, itu bukan produk kalian. Kalian bisa di-bypass sama yang punya capital lebih besar. Betul? Yeah. Itu akan selalu begitu. Mau bisnis kalian apapun, kalian jualan yang bukan kalian nggak punya paten, kalian nggak invent apa-apa, kalian selalu bisa di-bypass sama orang dengan yang punya capital lebih besar. Jadi kalian hati-hati kalau main bisnis yang kayak gitu. Kecuali kalian siap bakar duit. Ada yang tahu ceritanya Rockefeller nggak? Gimana cara dia bisa dominasi oil market? Apa yang dilakuin? Belum tahu. Jadi ibarat di Indonesia Pertamina lah ya. Pertamina buka nih, harganya misalnya 9.000 per liter. Rockefeller buka di sebelahnya. Dia bilang kayak gini ke yang ownernya. Harga lu naikin nggak ke 9.200. Harga gue 9.000 nih. Lu naikin punya lu ke 9.200. Kalau lu nggak naikin ke 9.200, harga gue turunin ke 8.000 selama setahun. Biar lu bangkrut. Itu caranya bisnis tuh di monopoli, ngerti nggak kalian? Jadi kalau kalian punya komoditas atau jualan barang yang semua orang bisa jual, mereka tinggal banding harga. Jadi contohnya kalau invention itu apa? Makanya tech itu bisa tinggi banget valuasinya. Karena mereka sifatnya zero to one, bukan horizontal. Kalau kalian bikin pecel lele itu horizontal. Kalian makin kalian bikin cabang banyak, ya mungkin omset kalian lebih besar, tapi kompetitor juga makin banyak. Karena di saat di dalam saham ya, itu ada konsep yang namanya economic mode. Jadi economic mode itu apa? Itu semacam istilah parit yang membentang luas. Jadi kalian, ini kerajaan kalian nih. Contoh misalnya, kalian di rumah nih, kalian jualan misalnya, jualan apa ya? Kalian jualan sepatu deh. Kalian jualan sepatu, laku banget nih. Sampai semua tetangga kalian tahu. Dia datang terus, mereka sampai nanya-nanya, ini orang jualan apa? Menurut kalian mereka bakal coba untuk tiru nggak jualan kalian? Tetangga. Mereka bakal tiru nggak jualan kalian? Iya. Mereka bakal mau penasaran kan, mau tahu kan? Itu sama di bisnis. Jadi kalau ada bisnis yang profit margin yang tinggi, orang akan coba terus untuk ambil market yang nggak. Jadi gue invest di bisnis yang punya economic mode yang bagus banget. Karena profitabilitasnya tinggi, itu mengundang serangan dari kompetitor, ngerti nggak? Makin bisnis kalian makin bagus,
kompetitor akan datang. Iya, betul. Contoh, di TikTok nih misalnya, tentang saham. Itu gue berani ngomong, gue yang pertama bikin. Banyak yang coba-coba bikin nggak? Banyak. Itu dia. Mereka mau coba ambil market share gue. Tapi gue punya yang namanya first mover advantage. Gue yang pertama bikin itu. Mereka nggak akan bisa catch-up ke gue, ngerti nggak? Iya. Jadi di bisnis juga sama. Kalian tuh nggak boleh istilahnya ikut-ikutan doang. Lihat ini bagus, kalian ikutan. Kalian kalau coba, kalian inovasi sendiri. Contohnya, misalnya lu udah main di fashion. Apa yang lu bisa lakuin? Bikin clothing line sendiri. Itu 0 to 1, bukan ke samping. Tapi kalau lu bikin consignment store, itu ke samping. Nggak akan pernah besar-besar. Menurut lo consignment store, itu ada cap-nya nggak? Income limit dia ada limitnya nggak? Income? Ini Consignment besar, menurut kalian tuh mereka masih tambah besar atau udah stagnan? Udah stuck. Yes. Jadi itu terserah kalian mau bisnis yang gimana. Tapi semua bisnis nggak ada yang salah. Tapi gua saranin bisnis yang barrier to entry-nya tuh tinggi. Contoh, orang misalnya nih, ini kan seminar laba book ya. Orang mau bikin laba book, mau nyontoh, gampang atau susah? Misal kalian nih mau contoh, mau bikin laba book pencatatan keuangan gitu, bisa nggak kalian bikin? Nggak bisa kan? Itu barrier to entry. Ternak uang. Ada yang mau nyontoh gua misalnya yang bikin TikTok itu mau contoh gua bikin ternak uang. Bisa nggak mereka bikin? Susah. Susah. Iya. Barrier to entry-nya ada. Ngerti nggak? Itu dia. Tapi kalau sekedar misalnya gua jualan apa, misalnya gua jualan pomade, gampang nggak orang buat tiru gua? Tinggal cari distributor siapa, beli bulk lebih banyak dari gua, jual lebih murah dari gua, ya kan? Itu contohnya. Oke. Jadi ada pertanyaan yang lain nggak? Mungkin konsultasi bisnis atau apa? Nggak Boleh masalah. jelasin tentang barrier to entry-nya nggak? Soalnya tadi kayak misalnya kayak ternak uang gitu, kita kalau misalnya kayak yang mau kita tinggal apa sih, kopas gitu aja. Ya. Mau Ini, ya. mau kopas ternak uang bisa atau nggak kalian? Nah, maksudnya kayak tadi buat TikTok gitu tuh. Jadi tinggal apa sih, adaptasi terus modifikasi gitu doang. Ya. Bisa nggak? Kalian copy. Nah, semisal gitu ada yang bisa, itu gimana? Ya ambil aja konten-konten lu. Oke. Kalau ngambil konten tuh nggak mungkin. Tapi kalau Iya maksudnya. ya. Iya, tinggal kayak lu ngomong apa terus kita buat ulang gitu tuh. Ya, tapi nggak akan pernah sebesar gue. Nggak akan pernah bisa ngejar gue. Karena ya gue udah punya tadi namanya first mover advantage. Contoh first mover advantage ya. Si Do muncul misalnya nih. Tolak angin. Banyak nggak yang niru? Tolak angin. Ada yang bisa nggak ambil market share dia sampai sekarang? Enggak. Ya, itu dia jawaban. Indomie. Ada yang bisa nggak ambil market share dia? Berapa banyak yang tiru dia? Banyak. Ultra Jaya. Berapa banyak yang tiru susunya? Sari kacang hijau dan lain-lain. Ada yang bisa ngambil market share Ultra Jaya? Nggak ada kan? Itu adalah namanya economic mode. Jadi kalian cari bisnis yang bisa begitu. Contoh ternak uang. Kan ini istilahnya IP gue. Orang nggak bisa lah main ambil itu nggak boleh. Tapi misalnya ada yang mau coba tiru, akan susah karena bikin ternak uang itu platformnya nggak gampang, engine-nya nggak gampang. Kayak itu. Dan ya bisa aja yang tiru. Cuma mereka punya personality gue nggak? Kan yang jual gue sebenarnya. Kalau misalnya ternak uang ini jalan tanpa gue nggak bisa. Karena yang dijual personality gue. Itu yang gue bikin personanya di luar, ngerti nggak? Itu semua menurut kalian mungkin coincidence ya, gue bikin. Enggak, itu semua udah gue konsepin dari awal. Gue udah tahu arahnya mau kemana dari awal gue bikin ternak uang. Kayak gitu. Oke, Tim. Gue ada pertanyaan dari yang udah ngisi di Google Form. Boleh. Oke, ini berhubungan dengan saham sih sebenarnya gitu. Oke, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Oke. Ada pertanyaan pertama, gimana cara mengevaluasi nilai harga wajar saham? Gimana rumusnya? Gitu. Terima kasih. Sama satu. Oke. Valuasi harga wajar saham ini banyak banget ditanya sama orang. Jadi valuasi sendiri itu sebenarnya kalau gue jawab secara jujur ya. Kemarin juga gue baru ngobrol sama Andreas kan. Valuasi itu sebenarnya bukan science. Jadi discounted cash flow sendiri, rumusnya itu kalian nggak bisa pasang mati gitu. Karena contohnya, di dalam rumus discounted cash flow, kalian mesti tahu yang namanya discount rate. Dan discount rate ini, kalkulasi setiap orang itu beda-beda. Karena sifatnya proyeksi. Jadi even modeling aja, itu nggak akan ada yang bisa tahu realnya ke depan tuh berapa. Ngerti nggak? Kalian bisa pakai dua, yang paling banyak dipakai. Buat intrinsic valuation, itu pakai namanya discounted cash flow metodenya. Jadi itu kalian mendiskon proyeksi free cash flow masa depannya perusahaan. Dan yang kedua, itu relative valuation.
relatif itu pakai rata-rata PE perusahaan, biasanya 3-10 tahun atau 3-5 tahun. Tapi itu terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi yang paling banyak dipakai kalau di sekuritas dan analis itu adalah dua metode itu, relatif dan intrinsik, kayak gitu. Tanya dong tim, Boleh? Siapa kalau misalnya discounted cash flow kan berarti kita hitung cash flow masa depan. Ya. Tapi kalau di sektor perbankan sama konstruksi kan kayak kan pasti negatif nggak sih Belum cash tentu. flow? Belum tentu. Perbankan malah jarang cash flow negatif. Tapi yang gue bilang tadi, discount rate itu setiap orang beda. Jadi, makanya kan kalau kalian lihat target price di semua sekuritas, itu beda semua, angkanya nggak ada yang sama. Kenapa begitu? Karena berbeda. Kayak investasi itu bukan, orang banyak kira investasi kayak matematika ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal enggak. Investasi itu ibarat kayak masak. Kalau discounted cash flow, rumusnya cuma 1. Kan? Anggap misalnya gue masak nih. Pakai resepnya sama. Orang yang beda masak, rasanya beda nggak? Resepnya sama nih. Beda nggak rasanya? Beda. Gitu. Investasi itu lebih ke masak sebenarnya dibanding matematika. Ada pertanyaan lain? Oke. Mungkin Sasha ada pertanyaan yang Nih ada panjang nih. Kalau misalnya kalian ada di sini, mungkin bisa langsung nanti ngobrol sama tim aja ya. Gue nggak tahu nih siapa yang gue nanya. Tapi gini, dia tuh cerita gini, bro, gue quit my job around Januari 20 buat pindah kerja. Cuman karena corona gini, susah untuk dapet job. Gue masih cari di si ATM. Ini siapa yang nanya nih? Ntar, gue nanya nih siapa yang nanya ya? dibacain full dulu aja mungkin pertanyaannya. Oke. Guys, kalau misalnya ada yang nanya itu, kalian, I think this is more like personal discussion. Lu bisa raise your hand langsung ngobrol sama tim ya. Ya. Oke, yang lain dulu, yang bisa untuk semuanya nih. Oke. Oke. Bagaimana tips memilih saham yang bagus, tapi mereka belum blue chip dan bisa grow sangat cepat ke depannya? Oke, ini jadi basically yang ditanya itu small cap value ya. Jadi yang market cap kecil. Kalian mau cari yang multi bagger gitu ya? Gimana? Yang tanya siapa? Ada nggak yang tanya? Gimana caranya cari saham small cap yang bisa grow eksponensial? Jadi kalian cari growth stock ya ini? Atau gimana? Yang nanya siapa? Ada nggak orangnya? Bentar, gue coba gue cek nih ya. Coba cek namanya deh. Ya, bentar. Itu Ivan. Jadi gimana caranya kita bisa cari saham yang kayak gitu? Yang pertama, ya simple banget. Gue kalau nyari saham simple banget rumusnya. Yang penting pertama, dia punya predictable cash flow. Dia punya room untuk grow di masa depan. Dia nggak terkontrol oleh faktor eksternal. Dan manajemennya bagus. 4 itu aja yang gue selalu pakai. Jadi, nggak ada faktor eksternal, ada yang tahu nggak maksudnya? Ada yang ngerti nggak? Cyclic, bukan? Bener sebenarnya cycle. Cyclical. Cycle itu tepatnya kenapa? Contoh, komoditas ya. Let's say kita batubara yang terkenal di Indonesia. Kenapa gue nggak masuk di batubara? Karena gini, batubara di saat harga batubaranya bukan harga sahamnya, harga batubaranya naik, apa yang terjadi? Perusahaan earning-nya naik atau turun? Earning-nya naik kan? PI-nya jadi kecil nggak? Iya. PI-nya jadi kecil. Tapi di saat batubara harganya kita nggak ada yang tahu ya, cuma Tuhan yang tahu harga batubara mana. Batubara turun harganya, apa yang terjadi? PI-nya melambung nggak? PI-nya melambung. Jadi valuasinya berantakan. Kalau misalnya gue nggak suka bisnis yang tergantung pada suatu komoditas. Kecuali kalian memang pelajari batubara secara dalam, itu nggak masalah. Tapi itu bukan istilahnya circle of competence gue. Gue ngerti sekedar luarnya aja, cuman gue nggak pelajarin secara detail kayak gue pelajarin banking. Ngerti ya? Gue nggak suka bisnis yang terlalu banyak faktor eksternalnya. Contoh, bank sebenarnya ada faktor eksternal. Apa faktor eksternalnya? Apa? Kalau bank? Suku bunga. Suku bunga, benar. Interest rate. Tapi di Indonesia itu nggak kayak di luar sih. Di luar agak ekstrim. Di Indonesia nggak, jadi nggak masalah harusnya. Bank kita juga masih sehat kok. Bank-bank kita masih sehat. Nggak kayak bank-bank di Singapura, di Amerika udah mulai turun earnings-nya. Jadi di Indonesia itu masih sehat bank-banknya. Kenapa? Karena suku bunganya yang nggak digenjot kayak Amerika. Amerika hampir 0 suku bunganya sekarang. Yeah. Indonesia belum, masih jauh. Jadi masih oke. Bro, mau nanya dong. Boleh? Menurut lu mending kita nunggu sampai laporan Q3 keluar atau sekarang bisa masuk, bro? Oke. Jadi Untuk melihat apa? Untuk melihat kondisi sekarang kayak gini. Makasih. Di saham itu ada dua kerugian, itu ada dua di saham. Yang pertama, kalian hilang duit cash, duit kalian hilang langsung, dan yang kedua adalah opportunity. Ini konsep yang diajarin oleh Howard Marks.
salah satu hedge fund terbesar di dunia. Jadi ada dua itu risknya. Risk hilang duit sama resiko kehilangan opportunity. Kalian by staying in cash, kalau nanti saham naik, kalian lose opportunity nggak? Iya. Itu kalian harus balance risk dan rewardnya. Dari antara kalian hilang cash dan hilang opportunity. Jadi market timing itu nggak ada yang tahu. Gue selalu bilang ke orang, lu nggak bisa time the market. Lu mau pakai apa, pakai dukun, nggak ada yang tahu market itu mau kemana. Daripada so ide, kalian mending investasi, lalu kalian pakai terms yang namanya adjust. Jadi kalau kalian ngobrol sama fund manager, mereka nggak akan bilang keluar ke cash, nggak. Terms yang dipakai kalau di Goldman Sachs, JP Morgan itu adalah adjust. Jadi kalian adjust portfolio kalian sesuai dengan apa yang terjadi di market. Bukan coba untuk memprediksi masa depan, ngerti nggak? Itu yang selalu gue saranin. Jadi jangan coba untuk market timing, karena itu nggak akan pernah berhasil. Kalau ada datanya, gue nggak ada di sini. Tapi kalau misalnya kalian market timing, S&P 500 Amerika, kalau kalian bener terus, itu return-nya cuma beda sekitar 21% dari benchmark-nya. Jadi, itu kalau kalian bener terus, which is impossible. Kalian pasti salah 99%. Jadi menurut kalian wise nggak buat coba untuk time market kapan masuk? Kalau kalian udah lihat saham nih, valuasi misalnya saham A, harganya 1.000, intrinsic value-nya di 4.000. Kenapa nggak kalian beli sekarang? Ngapain kalian market timing lagi, tunggu dia 200? Ngerti nggak? Kalau kalian beli sekarang, dia 200, ya tinggal beli lagi. Asal masuk margin of safety-nya. Jadi kalian pakai prinsip aja, investasi jangan pakai feeling, pakai prinsip. Prinsip gue, margin of safety 30%, gue berani masuk. Menurut gue company-nya bagus, sesuai analisa gue, margin of safety 30, gue masuk. Gue nggak peduli mau sahamnya naik turun, marketnya naik turun. Ngerti nggak? Gue udah dapat diskon yang gue mau. Itu kalau gue paham. Ada pertanyaan lagi? Oke, Tim. Dari ini, gue udah nemu nih. richfin.ngo@yahoo.com. Oke. Kenapa perusahaan yang besar tidak melakukan buyback 100% saham balik ke perusahaan, tapi tetap membiarkan adanya saham yang beredar di publik? Contoh, Apple, uang yang mereka punya itu kan udah banyak banget, dan seharusnya cukup untuk buyback semua, tapi tidak dilakukan. Bisa dibilang, Apple selalu profit. I think tadi gue lihat ada Richfin di sini ya. Oke. Jadi, kenapa perusahaan besar itu kayak kelas Apple, Amazon, itu nggak akan buyback? Jadi, pertama, kalau pandemi ini, gue ngomong pas pandemi, itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi mereka akan buyback dengan sahamnya. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa mereka nggak akan buyback? Gunain cash-nya itu nggak akan dipakai untuk buyback. Karena cash mereka, aset lancar mereka, itu for rainy days, apalagi sekarang. Mereka itu semua udah siap. Ada yang tahu nggak kenapa S&P itu nggak turun? Kenapa naik? Ada yang tahu? S&P itu berarti di mana? Amazon, Apple, FANG company kan? Berarti di FANG kan? Menurut kalian FANG company balance sheet-nya kuat? Kuat banget. Kuat banget. Jadi, itu kenapa marketnya tuh nggak bisa turun sebenarnya. Tapi kenapa mereka nggak mau, mereka nggak akan mungkin menurut gua, buyback. Mereka pasti masih saving cash sekarang. Untuk kalau misalnya ada problem di masa depan. Tapi kalau mereka sekarang sih masih oke-oke aja. Karena buyback itu juga bisa nimbulin sentimen negatif dari investor sebenarnya. Iya, betul. Nggak bisa semua saham main kayak kalian pikir buyback itu gampang, nggak. Decision untuk buyback itu sangat kompleks sebenarnya. Direksi mau buyback atau enggak. Bagi dividen aja sebenarnya kompleks. Kenapa? Karena bagi dividen kebesaran aja apa yang terjadi? Ada yang namanya laba ditahan. Jadi kalau laba ditahan kalian semakin kecil, apa yang terjadi di perusahaan? Nggak bisa growth. Nggak bisa grow, nggak bisa ekspansi. Investor lihat itu sebagai jelek juga. Gue pribadi, gue nggak suka saham dividen tinggi. Kenapa? Berarti dia nggak ekspansi. Nggak ada room untuk grow. Berkshire Hathaway itu nggak pernah bagi dividen dari inception-nya. $1 pun nggak pernah. Kayak gitu. Jadi, kalau bisa ditanya kenapa buyback, ya jawaban simpel, gue nggak akan pernah mereka buyback. Pandemi ini nggak akan pernah. Karena valuasi juga tinggi banget. Nggak logis buat mereka untuk buyback. Itu menurut pandangan gue. Ada pertanyaan lain? Ada nih, ini ada marketing nih, baron.arisandi@gmail.com. Gimana cari orang yang mau beli jasa copywriting kita? Oke, jasa copywriting di Indo itu susah dijual. Tapi yang bisa kalian lakuin apa? Advertising agency. Jadi kalian sell jasa, kalian iklan as a whole, jangan cuma copywriting, karena mereka nggak ngerti. Copywriting dikiranya copyright sama mereka. Beda banget itu. Jadi kalian jual jasanya. Cara jual jasanya gimana? Gue ajarin di sini, cara jual jasanya. Coba gue buka ini. Kelihatan nggak semuanya? Kelihatan. Kalian kalau buka Google Map nih, cari orangnya kan.
Kalian punya teknologi dipakai. Jadi buka Maps. Gue tinggal dalam Sutra, jadi gue nggak mau jauh-jauh. Kita cari ya misalnya. Apa ya misalnya. Bandar Jakarta udah pasti bagus dibikinnya. Pagi sore. Nah kalian bisa lihat di sini. Misalnya Putra Lombok nih. Kalian buka aja websitenya. Nah, ini kalian buka websitenya. Kelihatan nggak semuanya? Kelihatan. Ini mungkin yang udah ikut kelas gue yang mana pasti tahu. Ini gue bahas juga. Gue lihat sekali kayak gini, gue tahu ada yang salah. Apa yang salah? Gue cuma lihat gini doang, website gue bilang ada yang salah nih. Cuma begini doang. Ada yang salah. Ada yang tahu nggak salah di mana? Sekilas aja, kalian skip aja. Ini usaha apa? Makanan, Restoran. F&B. Salahnya di mana dia? Dia kurang liatin menu makanannya gitu. Bukan menu. Kalian mesti tahu bisnis nih. Kalau di marketing kalian tahu bisnis prosesnya. Kalian jualan online, kalian funnel gimana? Dari ads ke online shop. Restoran dari ads ke siapa? Landing page ya. Enggak. Nah, itu salahnya orang. Mereka pikir mau bikin email marketing, landing page, opt-in page, ngapain ini restoran? Apa yang harus dilakuin? Datang dong ke restoran, ngerti nggak? Ini nggak ada alamatnya. Alamatnya gue nyari nggak ketemu. Sekali begini nggak ketemu alamat, udah salah. Lu tinggal datang ke restorannya, ketemuin manajer, bilang, Pak ini saya mau makan di sini, coba caranya. Nah, saya bantu. Bapak mau kasih saya nggak? 30 menit, saya jelasin apa yang bisa Bapak improve di sini. Itu caranya kalian closing klien, gitu. Sayang, padahal udah bagus ini. Jadi jangan janjiin orang. Jangan bilang, Pak, ntar saya bikin ads Bapak jadi besar, jadi begini, restoran Bapak jadi besar. Mereka nggak peduli. Bilang aja apa yang bisa lo improve, kenapa lo punya jelek. Kayak gitu. Kasih data aja mereka. Apa yang mereka lakuin salah. Kayak gitu. Itu contoh. Kalian pakai Google Maps, ini masih banyak nih. Klien banyak kan berarti itu. Banyak kan? Ini Alsutra doang nih. Ini calon klien kalian semua. Kalian banyak tuh. Pakai Google Maps, gue kayak gini nyari klien. Itu simpel dari gue. Tapi kalau misalnya detailnya gimana cara sampai closingnya segala macam itu ada di kelas agency gue. Tapi gue nggak buka lagi, itu gue males capek gue begini. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Bagus tuh pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak, guys? Bang, mau nanya, ini sih, mau nanya kalau misalkan kita kan buka waralaba kayak franchise gitu. Nah, di jarak dekat kita itu tiba-tiba ada yang buka, Bang. Sedangkan kan lu bilang supaya kita ini bisa lebih maju, kita tuh harus cari yang kayak ada kompetitifnya kan, Bang. Nah, di situ gue bingung kalau misalkan franchise atau waralaba itu gimana caranya? Franchise itu nggak pernah ada competitive advantage-nya, ever. Kalian buka franchise itu nggak pernah kalian bisa kaya. Jadi jangan salah. Kalian buka franchise ini, kalian pikir kalian beli suatu sistem kan? Kalian bisa kaya gitu kan? Itu mungkin yang awam di bisnis pikirnya kayak gitu. Tapi yang kaya siapa ya? Kalau kalian franchise? Yang punya franchise-nya. Ya. Itu jawabannya. Nggak ada competitive advantage. Franchise-nya nol. Nggak ada. Kalian nggak bisa improve apa-apa kalau kalian franchise. Soalnya kalian bikin produk sendiri. Itu kayak reseller. Produk kalian sendiri itu beda. Contoh kalian bikin minuman kalian unik nih. Rasanya tuh kalian yang racik sendiri. Walaupun ada yang niru nantinya, pasti ada yang niru. Selalu pasti gitu. Pasti ada yang niru. Tapi kalian dapat advantage first mover-nya. Kayak gue. Itu dia yang kalian bisa lakuin. Jadi kalian cari apa yang kalian bisa lakuin. Competitive advantage kalian apa? Kalau kalian franchise, contoh misalkan beli Singkutang, itu nggak ada competitive advantage-nya. Karena udah ada gitu tempat-tempat lain. Jadi gue nggak saranin sih untuk franchise, karena yang kaya yang owner nih. Bukan kalian. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Right, gue akan kasih satu kali lagi pertanyaan ya, karena kita udah lewat beberapa menit. So guys, one more question before we wrap up the session. Mau tanya kok, kalau dropship itu gimana sih? Oke, dropship ini juga menarik nih. Gue langsung bongkar aja deh. Dropship itu, kalian pernah lihat nggak dari luar negeri dropship segala macam Amazon FBA? Enggak, bukan Amazon FBA, dropship aja. Pakai Shopify, pernah dengar nggak? Pernah lihat-lihat nggak iklan-iklan for Pernah. Gue kasih tau kalian ya. Mereka salesnya mereka taruh kan $200,000 gitu salesnya setahun. Iya. Kalian tahu nggak mereka take home berapa profit marginnya? Kalian tahu nggak? 7% itu gaji McDonald. Kalian capek-capek kayak gitu nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena sama. Kalian dropship dari AliExpress. Kenapa kalian beli dari Tokopedia? Karena cepat kan, gampang. Kalian dropship di Shopify datang 30 hari, siapa yang mau pesan sih? Itu tuh bisnis model nggak pernah berhasil dari dulu. Cuman dulu banget doang pas internet masih jadul. Sekarang itu udah nggak relevan lagi model. Nggak mungkin orang mau nunggu 30 hari dari AliExpress untuk kalian dropship. Iya benar. Lupain aja itu.
nggak ada gunanya. Yang kaya yang mana? Yang jualan course dropshipping. Ada pertanyaan lain? Kalau kalian mau make money dari nol nih, yang gue saranin kalian bikin advertising agency. Karena itu beneran berhasil, dan gue udah coba. Gue udah buktiin. Kalau kalian mau coba jualan kayak ide jualan apa dropship dari AliExpress, nggak ada advantage ya. Gue bisa bikin toko sama persis kayak kalian. Gue bisa jual harganya barang sama persis, lebih murah. Jadi nggak ada yang kalian bisa tambahin di situ. Dropship itu kalian nggak ada bedanya sama sebelah. Yang kaya siapa ya yang toko yang dropshippingnya? Kalian dropship casing handphone nih. Apa bedanya sama yang sebelah yang dropship juga? Apa bedanya? Harga doang kan? Ya udah. Gitu. Tadi disarankan apa belajar apa advertising agency ya? Atau kalau saya saranin, kalau misalnya dropship untuk belajar marketing nggak masalah. Gue juga kenapa gue bisa terjun ke dunia marketing karena gue dulu jualan. Jadi gue mesti pelajarin gimana cara marketing baru gue jualan kan. Itu yang gue adopsi. Gue bikin advertising agency. Skill dari situ akhirnya gue transisi kemana? Ke sekarang ternak uang. Karena gue pernah running startup juga. Jadi salah satu manajer marketingnya di sana. Jadi gue udah ngerti lah istilahnya cara bikin value content itu gimana. Makanya gue grow cepat banget Instagramnya ternak uang. Karena emang itu udah jam terbang lah istilahnya. Nggak cepat proses gue untuk bisa nemuin, misalnya racikan ads itu kayak gimana. Nggak gampang. Kalau belajar value kontennya dari mana? Dari buku atau? Kalian banyakin lihat iklan. Ini yang menarik. Jadi gue tuh kalau setiap nonton, sekarang udah nggak bisa ya. Gue dulu kalau nonton bioskop, gue excited banget iklan-iklan awal. Gue yang masih gue ingat sampai sekarang. Gue pernah pelajarin satu iklan itu 200 kali. Yang dana ganti dompet, kalian pernah lihat nggak? Iya. Itu bagus banget iklannya. Itu salah satu iklan paling bagus yang gue pernah lihat. Jadi kalian pelajarin, sering-sering nonton iklan. Gimana sih mereka style-nya bikinnya? Itu kalian belajar ya, kalian adopsi. Jadi, amati, tiru, modifikasi. Contoh, Tokopedia itu ada mulai aja dulu kan, campaign. Dia campaign bahwa orang Indonesia itu suka kalau misalnya orang susah, jadi sukses. Rags to riches orang Indonesia itu suka banget. Jadi cerita sukses orang, dan lain-lain. Jadi apa yang gue lakuin waktu itu di salah satu startup yang gue kerja, gue bikin sama persis. Jadi gue datangin ke UMKM yang use case yang berhasil pakai startupnya. Mereka ngomong di media bahwa ini membantu saya. Udah gitu dong. Amati, tiru, modifikasi. Banyak yang nonton iklan. Oh ya, tadi by the way ada disaranin apa baca buku yang Peter Thiel ya? Apa itu? Ya, Zero to One. Zero to One. Ke satu. Itu salah satu buku terbagus dalam bikin startup yang gue pernah baca. Oke, baik, terima kasih. Jadi buat yang nggak tahu Peter Thiel, dia yang invest di Facebook, Uber, early stage banget. Jadi dia angel investor. Alright,